Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Maharani, NIM 1704031888. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Terdapat 3 tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat stabilitas, dan yang ketiga untuk mengetahui tingkat profitabilitas. Kinerja keuangan. Peningkatan kinerja suatu perusahaan harus berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Maka sudah selayaknya pandangan terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang bukan saja dipandang dari sisi keuangan saja, tetapi juga dengan non-keuangan seperti proses bisnis internal. Pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis yang dimulai dari visi dan misi, serta falsafah dan kebijakan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan evaluasi laporan keuangan. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan kerangka kerja komprehensif untuk menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. Dengan balance scorecard, perusahaan harus mengukur kinerjanya dari 4 perspektif yang ada dan untuk mengembangkan strategi, mengumpulkan data, dan menganalisa masing-masing perspektif. Perspektif pada balance scorecard. Perspektif keuangan. Tujuan keuangan pada umumnya berhubungan dengan arus kas atau cash flow dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Perspektif proses bisnis internal. Ukuran yang digunakan dalam perspektif ini memungkinkan bagi para manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis perusahaan berjalan. Perspektif pelanggan. Pandangan manajemen perusahaan saat ini menunjukkan peningkatan realisasi pentingnya fokus terhadap pelanggan dan kepuasan pelanggan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini meliputi pelatihan kepada karyawan dan sikap budaya perusahaan yang berkaitan dengan perbaikan diri. Keunggulan balance scorecard atau keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem penilaian dan pengukuran kinerja adalah mampu untuk menghasilkan dan mengukur kinerja secara yang pertama komprehensif, yang kedua koheren, yang ketiga berimbang, dan yang keempat terukur. Kelemahan balance scorecard membuat dan memasukkan ukuran dan sistem manajemen baru ke organisasi sangatlah rumit dan rentan terhadap sedikitnya 4 kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen senior tidak berkomitmen. Yang kedua, tanggung jawab scorecard tidak mengalir ke bawah. Yang ketiga, solusi dirancang berlebihan atau scorecard diperlakukan sebagai peristiwa satu kali. Dan yang keempat, balance scorecard diperlakukan sebagai sistem atau proyek konsultasi. Berikut ini adalah kerangka kerja balance scorecard. Pengukuran kinerja keuangan. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Metode rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, rasio pasar. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan. Yang kelima, rasio aktivitas. Rasio yang mengukur seberapa efektif hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, net margin ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Yang kedua, return of investment. Rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Yang ketiga, return on equity. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Berikut ini adalah rumus-rumus rasio profitabilitas. Jenis rasio likuiditas. Rasio lancar. Pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, rasio cepat menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa menjadikan
uang kas dengan hutang lancar. Berikut ini adalah rumus-rumus rasio likuiditas. Jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt ratio. Rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditur. Yang kedua, debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Berikut ini adalah rumus-rumus rasio solvabilitas. Berikut ini adalah rumus-rumus rasio aktivitas. Analisa kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Analisis keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah maupun dalam persentase. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Yang ketiga, analisis tren. Teknik analisis yang untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan peningkatan atau penurunan. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang kelima, analisis perubahan laba kotor. Teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Yang keenam, analisis persentase per komponen. Teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi kepada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun hutang. Yang ketujuh, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang kedelapan, analisis break-even. Teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Berikut ini adalah kriteria kinerja keuangan perusahaan, mulai dari komponen likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Kriteria kinerja keuangan perusahaan yang baik. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan harus sesuai dengan keadaan kenyataan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, dapat dibandingkan. Salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membandingkan atau melihat perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga, keandalan. Keandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi karena jika informasi yang disajikan andal, maka akan semakin relevan. Kriteria kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Yang pertama, low profit. Penentuan harga jual yang tidak tepat juga menyebabkan keuntungan yang dimiliki tidak bisa maksimal. Yang kedua, kekurangan modal. Sebuah perusahaan dengan manajemen keuangan yang buruk akan kekurangan modal untuk memutar bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga, terlalu banyak hutang. Indikasi lain bahwa perusahaan Anda sedang mengalami krisis dalam manajemen keuangan perusahaan adalah rasio hutang perusahaan berada pada angka yang terlalu tinggi. Yang keempat, overtrading. Overtrading dapat diartikan bahwa perusahaan melakukan penjualan yang tumbuh serta secara berlebihan sehingga mengakibatkan utang piutang bisnis semakin bertambah. Yang kelima, penjualan menurun. Tanda lain yang memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik ialah penjualan yang menurun. Penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan Anda. Jika penjualan macet, sedangkan beban terus berjalan, maka lambat laun perusahaan tersebut akan bangkrut. Berikut ini adalah contoh kasus kinerja. Berikut ini adalah contoh kasus kinerja keuangan. Saran yang dapat diberikan jika kinerja keuangan perusahaan buruk. Yang pertama, melakukan riset market. Proses formal dan objektif agar dengan sistematik dapat memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang berguna. Yang kedua, melakukan sistem audit keuangan. Ini berguna jika kelak ditemukan kecurangan atau korupsi yang mungkin dilakukan oleh karyawan di perusahaan. Yang ketiga, melakukan inovasi. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penjualan yang menurun karena penjualan merupakan pendapatan utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, melakukan investasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah manajemen keuangan perusahaan krisis di masa mendatang. Metode EVA atau Economic Value Added. EVA atau nilai tambah ekonomi adalah perbedaan laba usaha setelah pajak atau NOPAT dan beban modal untuk periode tersebut. EVA menunjukkan sisa laba setelah semua biaya modal termasuk modal ekuitas dikurangkan, sedangkan
Laba akuntansi ditentukan tanpa memperhitungkan model ekuitas. EVA mengukur profitabilitas operasi yang sesungguhnya. Rumus EVA atau Economic Value Added. EVA sama dengan NOPAT dikurang capital dikali C atau EVA sama dengan R dikurang C dikali dengan capital. Keterangannya yang pertama, NOPAT atau Net Operating After Tax adalah laba bersih atau Net Income After Tax ditambah bunga setelah pajak. C sama dengan biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT tersebut dan dihitung secara rata-rata tertimbang atau WACC. R sama dengan tingkat kebalikan capital atau rate of return yaitu NOPAT per C. C sama dengan jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai perusahaan. Tolak ukur EVA atau Economic Value Added. Yang pertama, apabila EVA lebih besar dari 0, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau bergerak break even point. Yang ketiga, apabila EVA lebih kecil dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Keunggulan Economic Value Added atau EVA. Yang pertama, Economic Value Added atau EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa membutuhkan data pembanding seperti standar industri atau data dari perusahaan lain. Yang kedua, Economic Value Added atau EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang ketiga, perhitungan Economic Value Added atau EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak dan analisis yang mendalam. Kelemahan Economic Value Added atau EVA. Yang pertama, Economic Value Added atau EVA hanya mengukur hasil akhir atau result. Konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu lainnya seperti loyalitas konsumen. Yang kedua, Economic Value Added atau EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual dan membeli saham tertentu. Yang ketiga, konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan Economic Value Added atau EVA secara tepat dan akurat. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan dalam praktiknya kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internal perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.